gembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema. Yang lagi nonton ini pasti kangen dengan Sama kita dengan Kak Nolida, Bang Bata. dan juga semua guru sekolah Kangen sama kita ya? kangen sama kita atau adik-adik yang Adik-adik nonton. di rumah, ya sebentar lah. Iya, Kak. Walaupun adik-adik ada di rumah dan kita ada di sini, tapi kita tetap harus suka cita ya. Betul, Kak. Walaupun keadaan saat ini kita sedang panik, takut. Kenapa? Karena sedang mewabahnya virus corona. Jadi kita tetap di rumah, apapun itu kita harus mematuhi juga pemerintah ya. Dengan segala peraturan yang sudah mereka berikan. Adik-adik yang ada di rumah jangan keluar dulu ya, karena wabah virus corona ini sangat cepat merambat apabila kita ada di luar rumah, apalagi berkumpul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi nanti kalau wabah virus corona sudah selesai, kita semuanya bisa berkumpul lagi, kita semuanya bisa bersama-sama lagi, beribadah bersama-sama seperti biasa lagi. Oleh karena itu adik-adik, sebelumnya kita tanya dulu dong, apa kabar mereka? Ya, untuk adik-adik semuanya, apa kabarnya di pagi hari ini? Luar biasa. Yes. Tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, karena kita bersuka cita, mari kita angkat pujian kita yang berkata seperti biasa. Hari ini merasa bahagia. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah katakan bahwa hari ini kita berbahagia. Walaupun kita di rumah dan kita tidak bertemu, tapi kita percaya bahwa kita tetap sukacita. Betul. Untuk itu kita akan menyembah Tuhan, kita masuk di hadirat Tuhan dalam keadaan berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, tundukkan kepalanya. Saat ini mari kita katakan dengan lagu pujian kita, Bapa ku datang padamu.
yang indah setia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh mari kita katakan Bapa yang Maha Esa. Bapakku yang mari sama-sama katakan pagi hari ini. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak berhenti mengucap syukur atas dalam sikap berdoa di hari ini, saat ini dimanapun kita berada, apapun yang mengalami, apapun yang kita alami saat ini, keadaan kita boleh panik, boleh takut, tapi kita percaya kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita mari berseru di hadapan Tuhan, kita cari Tuhan. Saat ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh hati kami mengatakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih terus memberi kami kekuatan dan kesehatan. Walaupun saat ini Tuhan, adik-adik kami ada di rumah dan kami sekarang ada di sini, kami percaya walaupun jarak memisahkan kami, tapi kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya bahwa apapun keadaan kami saat ini, apapun yang membuat kami takut, membuat kami panik, kami percaya bahwa kami tetap bersyukur untuk semua apa yang sudah terjadi saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah ibadah kami Tuhan Yesus, mulai dari awal sampai kami mengakhiri ibadah kami nantinya, biarlah nama Tuhan Yesus yang kami muliakan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Kau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai dan melindungi kami. Inilah ibadah kami Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada sukacita adik-adik semuanya? Amin.
Ya adik-adik, meskipun terkena virus corona, tapi kita harus tetap mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Melalui pujian kita, mari kita angkat pujian yang berkata, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ayo adik-adik semuanya, mari kita tepuk tangan. Yang di rumah bagi berdiri dan ajak papa mamanya, kita lakukan juga dengan menggunakan tindakannya. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa, di dalamnya hatiku pun selalu jaga. Silakan dulu adik-adik semuanya. Ibu kata kita tadi sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita katakan melalui pujian kita bahwa Allah kita paling luar biasa. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, Alkitab yang sudah diambil tadi dikasih di sampingnya. Kita akan mendengarkan cerita dan sebelumnya mari kita mengangkat pujian kita. Aku ingin dengar cerita. Mari kita sama-sama katakan. Dengan sungguh-sungguh
tua juga yang mendampingi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa di pertama menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Pagi ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Pada program ini kami menyampaikan firman-Mu, dan kami mohon Tuhan berikan kekuatan, kelancaran, kemudahan dalam penambahan-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar dari Tuhan dapat dimengerti oleh anak-anak. Tuhan Yesus berkati anak-anak yang di rumah yang mendengar firman-Mu pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam anak-anak yang ada di rumah, anak-anak yang ada di manapun berada. Hari ini Ibu akan menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelumnya Ibu sapa dulu, Ibu tanya bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Ibu yakin dan pasti anak-anak dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan sejahtera. Nah, anak-anak semuanya sekarang yuk mari kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Anak-anak duduk dengan tenang bersama dengan orang tua, jangan lupa Alkitabnya ya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yuk kita dengarkan, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi, Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Dan anak-anak semuanya udah buka Alkitabnya, baca ya. Allah dalam sidang ilahi. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tengah orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang mati di kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah yang Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya, sebelumnya Ibu sampaikan bahwa tema kita, judul cerita kita pada hari ini adalah keadilan Tuhan. Anak-anak, sebelum itu ada satu cerita yang Ibu sampaikan kepada anak-anak, yaitu cerita ilustrasi. Ibu punya seorang sahabat, seorang anak, seorang pemuda, di mana pemuda ini anak-anak punya kebun yang luas sekali. Kebunnya adalah kebun semangka. Nah, kerjanya dia mengusahakan semua kebunnya itu adalah kerjanya setiap hari. Pada suatu hari, abang ini memperhatikan semua kebunnya dan duduk di bawah pohon beringin yang besar sekali. Dia di situ duduk dengan angin sepoi-sepoi dan dia merasakan suatu yang luar biasa dalam hidupnya. Dia merasakan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan sukacita. Tapi ada satu yang tipu di dalam pemikiran abang-abang ini. Dia berkata begini, ini semangka besar sekali, tapi pokoknya kok kecil ya, batangnya kecil. Tapi pohon ini yang saya kendali ini begitu besar kokoh, tapi buahnya kecil sekali, kata abang-abang ini. Dia lakukan kesimpulan, berarti Tuhan ini tidak adil. Masa sih buah yang besar pohonnya kecil, tapi buah yang kecil pohonnya besar. Dia mau katakan terus begini, Tuhan ini tidak adil. Bagaimana sih dia menciptakan tanaman yang begini yang
duduk dan mengatakan tidak, ini tidak bagus ini. Nah, pada saat itu dia tertidur pada angin sepoi-sepoi. Pada saat dia nyenyak, adik-adik semuanya, pada saat dia nyenyak, tiba-tiba ada yang menimpa kepala abang. Aduh, apa ini? Waduh, dilihatnya buah dari pohon beringin. Aduh, ada 2 biji jatuh kena kepala abang-abang. Lalu abang-abang bilang, coba tanya, kalau buah ini sebesar buah semangka, aduh, berarti sakit sekali. Pastinya tadi lebih dari sakitnya ini, kata abang-abang itu. Lalu pada saat itu dia baru menyadari lebih. Dia mengatakan, wah, Tuhan itu adil. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu Maha Pencipta yang luar biasa. Dia mengatakan hal yang seperti setelah dia menyadari bahwa seandainya tadi buah yang pohon beringin itu sebesar semangka, pasti dia sudah mengalami suatu luka yang besar di kepalanya. Lalu dia mengatakan, oh Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang penuh dengan keadilan, adil seadil-adilnya. Nah, apa yang kita ambil dari cerita ini? Sesuai dengan cerita judul tema kita tadi tentang keadilan Tuhan, adik-adik, suasana pada saat apa yang kita rasakan. Kita bertemu, biasanya kita bertemu di gereja, bersama, menyapa. Tapi saat ini kita bertemu melalui channel YouTube ini. Tapi sukacita yang luar biasa kita syukuri dulu anak-anak yang ada di rumah, orang tua yang ada di rumah, bisa kita menyapa walaupun dalam jarak jauh. Kita bisa mendengar firman Tuhan walaupun dalam jarak jauh, karena Tuhan kita luar biasa mempergunakan waktu ini untuk bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, suasana saat ini, ya, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu penuh keadilan. Tuhan itu luar biasa, dan intinya Tuhan itu adalah pembela kita. Adik-adik yang ada di rumah sekarang, suasana saat ini, saya adik-adik yang ada di rumah, orang tua mungkin dalam keadaan cemas, ketakutan, khawatir, sedih, nangis, marah, cemberut karena keadaan yang kita alami sekarang ini. Sekarang ini pemerintah daerah atau pemerintah pusat menyatakan anak-anak semua orang berada di dalam rumah. Dan kenapa? Apa dampaknya kepada kita? Jangan kita cemberut dengan keadaan sekarang ini adanya. Jangan kita marah, jangan kita sesali. Kenapa sih terjadi seperti begini? Aku kan rajin sekolah minggu. Kenapa Tuhan memberikan hal yang seperti begini? Apa sih salah kita? Kenapa Tuhan pergi? Kenapa Tuhan meninggalkan kita? Adik-adik yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan, jangan kita mengatakan hal yang seperti begini. Tuhan kita ini luar biasa, ya. Di mana luar biasa? Di mana keadilan Tuhan? Tuh, anak-anak, dengarkan. Di mana keadilan Tuhan? Saat keadaan yang seperti ini, virus corona tidak boleh kemana-mana, Tuhan memakai pemerintah pusat, pemerintah daerah, memberikan semua anak di rumah. Nah, di rumah apa yang kita kerjakan? Apa yang kita rasakan? Mungkin selama ini kita jarang berdoa bersama, tetapi selama kita di rumah, apa yang kita rasakan anak-anak? Kita bisa berdoa bersama dengan papa mama. Mungkin selama ini kita jarang jumpa sama papa mama, bukan nama papa mama selalu sibuk dengan pekerjaan. Tetapi saat ini Tuhan menyatukan kita di rumah. Tuhan memberi kita kerjasama di rumah. Kita jumpa sama papa mama kita. Kita bekerja sama dengan papa mama kita.
kita bersuka cita di rumah, kita bisa melihat papa mama kita bisa berpelukan, kita bisa bekerja sama, bisa bercerita dengan papa mama dengan waktu yang sebanyak-banyaknya. Apalagi dampak dari ini, Tuhan itu sangat adil. Dengan selama ini kita tidak bisa nonton bersama dengan papa mama, sekarang kita bisa nonton bersama. Sekarang ibu guru bisa bercerita dan anak-anak bisa melihat ibu guru dengan papa mama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin di saat ini papa mamanya ada di samping anak-anak dan sukacita yang luar biasa yang anak-anak rasakan. Apalagi yang kita rasakan? Mungkin selama ini kita tidak belum bisa bercerita, atau kalau kita cerita dengan mama, udah nanti dulu. Tapi saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita bisa seluasnya bercerita kepada papa mama, karena papa mama kita ada di rumah, kita juga anak-anak ada di rumah. Semuanya yang ada di rumah, orang tua juga bapak ibu yang ada di rumah, yang dikasih oleh Yesus Kristus, dalam keadaan yang seperti begini, jangan kita lalu di dalam kesedihan, jangan lalu kita di dalam kebimbangan, jangan lalu kita di dalam kekhawatiran, tapi mari kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan keadaan yang seperti begini, kita di dalam rumah tidak boleh kemana-mana, dan apa yang kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Jangan juga kita karena dalam keadaan seperti begini kita pasrah, tapi ingat seperti yang Ibu ceritakan yang pertama awal tadi, yang kita seperti abang-abang yang punya kebun semangka, mengambil keputusan, mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tapi sekarang kita tanamkan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu sangat adil di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita. Dalam keadaan seperti ini, di dalam rumah kita selama 14 hari, tidak boleh kemana-mana, harus mengikuti peraturan. Nah, kalau kita mengikuti hal yang seperti itu, kita akan membuahkan hasil yang berbeda dalam kehidupan kita. Anak-anak semuanya ikuti peraturan yang telah ditetapkan. Jaga kebersihan diri, kebersihan rumah, dan jangan lupa makan sayur, daging, dan tidak boleh makan jajan. Itu semuanya adalah untuk menghindari virus tidak mendekati kita. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi Ibu sampaikan keadilan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekali lagi, keadilan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Terima kasih. Mari kita semangat, mari kita sukacita, buang rasa sedih, buang rasa cemburu, buang semua rasa marah, tetapi yang ada adalah sukacita. Semangat, ya, bangkit dan semangat, dan jangan pernah mengeluh. Ingat anak-anak, Tuhan adil dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu melindungi kita. Adik-adik semuanya, dalam nama Yesus Kristus, yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mulai hari ini kita harus semangat bangkit untuk melawan keadaan yang sekarang ini. Jangan kita terpuruk, jangan kita lemah, jangan kita khawatir, jangan kita bimbang, jangan kita takut, jangan kita menangis, tetapi yang ada adalah sukacita, karena Tuhan Yesus sampai sekarang sudah melindungi dan menjaga kita. Ya, adik semuanya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 8, dan ayat malam kita terambil dari Mazmur 58 ayat 3. Ayo kita buka bersama-sama Alkitab kita, Mazmur 54 ayat 3. Baca ya. Ya Allah, selamatkan aku karena nama-Mu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan. Sekali lagi ya anak-anak ya. Mazmur 54 ayat 3. Ya Allah, selamatkan aku karena nama-Mu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kristus atas kasih dan anugerah-Mu. Waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang bekerja di hati anak, memberi ketenangan hati pikiran dan jiwa. Keadaan yang sekarang ini ya Tuhan, yang memberikan ketakutan, tapi biarlah mereka semakin dekat dan mendekat diri di hadapan-Mu. Itu juga kami orang tua, Tuhan Yesus berkati semua apa yang ada pada kami. Berikan kekuatan, kuatkan kami Tuhan. Jangan kami lemah, jangan kami takut, jauhkan kepada kami kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, tapi kuatkan kami Tuhan Yesus. Berkati anak-anak yang ada di rumah Tuhan yang selesai mendengarkan firman-Mu, beri mereka kesehatan juga, beri mereka juga damai di dalam rumah dengan kasih Allah yang menyertai mereka. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Walaupun kadang kami sekarang Tuhan tidak bisa jumpa, tetapi melalui channel YouTube ini Tuhan Yesus berkati program kami ini Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak yang rindu firman-Mu dapat mendengarkan firman pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Semuanya kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari pada saat ini kita merespon firman Tuhan dengan mengaku iman percaya kita yang orang besar. Ayo mari kita berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khaliq dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita. Dan sekarang kita akan menaikkan dua-dua syafaat kita. Kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia kita dan Pulau Riau kita juga. Dan kita berdoa kepada Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Dan sebelum kita menaikkan dua-dua syafaat kita, mari kita bernyanyi, mari kita katakan saat kami akan melihat jalan kami Tuhan, di waktu kami ketakutan, kepanikan dan Allah yang selalu menyertai kami saat kita melihat jalan.
Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang hadirat mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa sampai saat ini bukan karena hebat kami, tapi karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur atas perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Sepanjang malam Tuhan telah menjaga dan menyertai kami. Dan pagi ini Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa bangun dari tempat tidur kami. Dan saat ini Tuhan telah memberikan kesempatan untuk bisa bernyanyi, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, memberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak yang telah mendengar firman-Mu, yang telah memberikan waktunya untuk mendengar firman-Mu, yang telah memberikan waktunya untuk bernyanyi dan mendengar pujian untukmu. Tuhan Yesus, beri mereka kesehatan, kekuatan, beri mereka sukacita dan sejahtera. Kalau mereka di dalam rumah, tapi mereka Tuhan, mereka merasakan kasih-Mu dan penyertaan dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua masing-masing anak-anak Tuhan Yesus. Berkati juga kami pelayan-Mu di mana kami melayani pada saat ini. Tuhan Yesus, hidup kami, jiwa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah sukacita dan sejahtera dan Roh Kudus-Mu yang menghibur kami. Tuhan Yesus, kami serahkan semua rencana kami, program kami untuk seminggu ke depan dengan kasih Allah yang menyertai. Kami berdoa buat negara kami dan kami masing-masing saat ini yang kami rasakan tentang virus corona ya Tuhan Yesus. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau menjaga kami. Engkau selalu melindungi kami. Orang-orang yang berseru di dalam nama-Mu, Engkau tidak membiarkan. Engkau tidak membiarkan yang orang tertindas. Engkau tidak membiarkan yang lemah. Engkau tidak membiarkan dalam ketakutan, kecemasan dan lain sebagainya. Engkau selalu melindungi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami dengan sukacita dan semangat untuk kami semuanya, baik kami pelayan maupun anak-anak di rumah maupun orang tua dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Allah yang menyertai kami dan memberikan hidup dan jasmani dan kami. Dan inilah kami Tuhan menundukkan kepala dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.